kita ketahui bahwa al-miyahul lati yajuju atathiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh untuk bersuci itu ada 7 mata air, ada 7 air. Nah, ini para jemaah sekalian, ya, bagi saya ini orang Islam luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Air saja ada 7 untuk mensucikan. Artinya ini menunjukkan bahwa orang Islam itu bersih. Sebegitu bersihnya banyak macam-macam air. Kalau kita bandingkan dengan Barat, mereka tidak mengatakan air itu ada 7. Ya air. Bahkan untuk bersuci setelah istinja saja itu, mereka kadang-kadang mengganti dengan tisu. Bersih mana air dengan tisu? Pasti bersih air. Saking bersihnya orang Islam, air saja ada 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang fikih ibadah. Apa itu fikih ibadah? Pertama, sebelum kita memahami lebih jauh, kita pahami terlebih dahulu fikih dalam ilmu bahasa bisa disebut dengan al-fahmu. Fahmu itu artinya pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquhal ijtihad. Yang artinya fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Dalam artian yang lain, jika ada hukum-hukum syariat yang tidak melalui metode ijtihad, maka itu tidak disebut dengan fikih. Misalnya, jika kita menemukan ataupun kita mencari apa hukum berzina. Hukum berzina di dalam Al-Quran sudah termaktub. Misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kalian dekati zina karena sesungguhnya zina itu kotor dan seburuk-buruknya jalan. Nah, ini karena sudah termaktub di dalam Al-Quran, maka ini tidak disebut dengan fikih. Nah, jadi ini masuknya syariat Islam. Jadi biar kita paham para jemaah sekalian, agar kita bisa memahami, membedakan mana yang disebut dengan kajian fikih dengan mana yang disebut dengan kajian syariat. Jadi maka wajar jika ketika kita mempelajari fikih, maka akan ditemukan banyak perbedaan pendapat. Maka jangan aneh jika kemudian nanti ada pendapatnya madhab Imam Syafi'i, pendapatnya madhab Imam Hanafi, pendapatnya Imam Maliki, pendapatnya imam-imam yang lain. Nah, tinggal kita sesuaikan, kita ini termasuk cocok yang mana, terlepas dari manhaj yang kita miliki. Karena sebagaimana yang saya lihat di masyarakat, mungkin boleh jadi manhaj kita ada yang berbeda, tetapi saya yakin fikih kita tidak lepas dari 4 madhab itu. Sekalipun bagi kita yang mungkin belum membaca secara mendalam, mereka mengakui bahwa saya tanpa madhab, atau bahasa istilah lainnya lintas madhab. Padahal persoalan-persoalan agama semuanya sudah disampaikan oleh ulama-ulama madhab. Jadi kita sebenarnya hanya baca saja, kemudian mengambil pendapat mereka. Hadirin para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini jelas bahwa hukum berzina adalah haram karena di dalam Al-Quran sudah disampaikan. Begitu juga misalnya tentang hukum sholat, disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 bunyinya,
wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini termasuk dalil wajibnya sholat, zakat, dan sebagainya. Maka hal ini tidak termasuk kategori fikih. Jadi untuk mencari hukum yang sudah termaktub di dalam Al-Quran bukan fikih namanya. Begitu para jamaah sekalian. Kemudian sebagaimana disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahili dalam kitab Syarah Al-Waraqat yang bunyinya berkenaan tentang makna fikih itu, ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquha al-ijtihadu. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan ijtihad. Kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Seperti mengetahui atau pengetahuan tentang kewajiban niat di dalam berwudu. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Niat di dalam wudu itu hukumnya apa? Itu. Kemudian wa annal witro mandubun. Begitu juga seperti misalnya witir itu disebut dengan sunnah. Wa anna niyata minal laili syartun min fi syaumi ramadana, dan niat pada malam hari adalah syarat di dalam puasa Ramadan. Wa anna zakata wajibatun fi mali sobiyyi, dan zakat adalah wajib bagi harta anak kecil. Wa ghairi wajibatin fil halil mubahi, dan tidak wajib di dalam perhiasan bagi yang diperbolehkan bagi anak-anak. Wa annal qatla bi muskilin yujibul qisasa, dan bahwasanya membunuh dengan benda berat bisa menyebabkan kisos. Wa nahu dalika min masail khilafi, serta contoh-contoh permasalahan khilaf yang lainnya. Nah, itu sebagai salah satu contoh tentang fikih. Nah, contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Mahili tadi merupakan contoh persoalan hukum syariat yang cara mengetahuinya perlu dengan melakukan ijtihad terlebih dahulu. Contoh pertama misalnya, niat dalam wudhu hukumnya adalah wajib. Nah, ini untuk pendapat beberapa madhab ini berbeda. Misalnya tadi yang disebutkan adalah, misalnya kenapa Imam Syafi'i kemudian menghukumi niat di dalam wudhu itu hukumnya wajib. Kemudian mengapa ada madhab lain seperti madhab Imam Hanafi menghukumi niat di dalam wudhu itu tidak wajib. Nah, ini mereka berijtihad. Para ulama ini berijtihad dengan kemampuannya, tentunya dengan keilmuannya. Jadi ijtihad itu tidak dilakukan oleh orang biasa. Mereka memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa berijtihad. Di sini dikatakan misalnya Imam Hanafi ya, ketika menghukumi niat di dalam wudhu itu tidak wajib, itu mengambil referensi dalil Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, dari pembacaan terhadap teks tadi tidak disinggung tentang perintah niat. Jadi kalau kita baca tadi ayat yang tadi, ada nggak kalimat misalnya niatlah sebelum membasuh kepala?
itu tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Gitu. Kalaupun ada di dalam hadis innamal a'malu binniyat, ini beda beda bahasan. Tapi di dalam ayat ini tidak menunjukkan adanya kalimat niat sebelum membasuh kepala atau membasuh wajah. Nah, sehingga Imam Hanafi membuat sebuah fatwa bahwa hukum niat di dalam wudu tidak wajib. Nah, ini untuk pengetahuan kita. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i, kenapa beliau kemudian memfatwakan bahwa niat itu wajib di dalam wudu? Beliau mengambil dalil dari surah An-Nisa ayat 43 yang bunyinya fatayammamu sha'idan thayyiban, yang artinya maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Ketika membaca ayat ini, Imam Syafi'i mengartikan kata tayamum dengan pemaknaan kebahasaan, di mana secara kebahasaan kata tersebut bermakna menyengaja. Artinya ketika akan melaksanakan sholat, sementara hendak berwudu tidak ditemukan air, kita diperintahkan untuk menyengaja mencari debu suci dalam rangka bertayamum. Dari menyengaja ini kita bisa pahami bahwa dalam tayamum kita diwajibkan untuk niat. Sementara kita tahu bahwa tayamum merupakan pergantian niat. Maka bila tayamum saja kita wajib niat, maka wudu juga diwajibkan untuk berniat. Nah, ini adalah ijtihadnya Imam Syafi'i yang menfatwakan bahwa niat dalam wudu juga wajib. Tinggal kembali kepada kita. Kira-kira kita mana yang satu manhaj dengan pendapat tadi? Kalau kita ketahui di Indonesia kebanyakan madhabnya Imam Syafi'i. Insya Allah tentunya kita akan ambil pendapat Imam Syafi'i. Tapi seandainya ada di antara kita manhajnya berbeda, disampaikan oleh murabinya atau gurunya bahwa tidak wajib, ya maka silahkan saja, karena memang dari madhab tertentu memang sudah ada penyampaian tersebut. Nah, hal ini kita yang mempelajari ini kemudian jangan memaksakan seseorang untuk mengikuti keinginan kita terkait tentang madhab tersebut. Gitu. Mohon maaf, sudah tidak menjadi rahasia umum, khususnya di masyarakat. Ketika ada perbedaan pendapat terkait tentang madhab atau manhaj, ya, ini kadang-kadang saling menyalahkan. Nah, ini yang amat miris bagi umat Islam. Jika kita mau belajar, insya Allah orang yang belajar tadi, dia akan mengetahui kedudukan hukumnya, kemudian dia akan menjadi lebih bijak. Jadi tidak harus menyalahkan. Gitu. Ini yang kita khawatirkan adalah bukan sekedar menyalahkan, bahkan seakan-akan sesat, menyesatkan. Kalau sekedar menyalahkan mungkin kita bisa pelajari lagi, apakah betul saya salah? Kita bisa ngaji lagi dengan ulama kita, kan begitu. Ini yang sangat miris adalah menyesatkan. Ada seakan-akan kalimat menyesatkan, oh dia sesat, jangan diikutin. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan kembali. Itulah salah satu contoh dari fikih. Ya. Kemudian yang kedua, karena di sini tadi temanya adalah fikih ibadah, nah, maka ibadah itu sendiri kita ketahui bahwa ibadah berasal dari kata abida ya'budu, yang artinya adalah menyembah. Menyembah juga bisa diartikan taat, tunduk dan sebagainya. Nah, kemudian dalam hal ini kaitannya fikih ibadah yang dimaksud sebagaimana disampaikan oleh
Syekh Wahbah Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Munir, beliau membagi fikih ibadah itu adalah yang dibahas kitab toharoh, sholat, penyelenggaraan jenazah, zakat, puasa, haji, iktikaf, sumpah, kafarah, nazar, kurban, dan akikoh. Nah, maka dengan itu melalui judul atau tema yang disajikan, maka insya Allah jika nanti pada jadwal saya yang di bulan yang akan datang ataupun di minggu yang akan datang, maka insya Allah kita akan membahas pada hal-hal berkaitan tentang fikih ibadah saja. Adapun tentang perkembangannya, nanti insya Allah kita akan bahas melalui perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, insya Allah dengan pembahasan tersebut kita akan lebih mengetahui mana perbedaan-perbedaan pendapat itu yang kemudian kita bisa mengambil hikmahnya, dan kita insya Allah menjadi orang yang bijak di hadapan masyarakat. Ya, ini salah satu upaya supaya kita lebih lebih bijak lah. Kalau sudah bijak sudah pasti sudah lebih pintar, gitu kira-kira ya. Baiklah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema tadi, fikih ibadah. Pembahasan pertama yaitu tentang kitab toharoh. Jika para jamaah sekalian ada yang memegang kitabnya, saya akan lihat di dalam kitab Fathul Qorib, itu pembahasan pertama tentang kitab toharoh. Ya, ini kebetulan ada nih Pak Ustadz megang kitabnya ya. Iya. Nah, ini yang dibahas kita. Jadi kitab Fathul Qorib itu ada matannya, ada syarahnya. Nah, kalau untuk yang singkatnya ya adalah matannya. Kalau syarahnya itu mungkin pembahasannya lebih luas, yaitu hanya nanti penjelasan tambahan saja. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kitabut Thaharati, penjelasan kitab ini tentang bersuci. Kalau kita ditanya apa itu toharoh, bersuci, pasti secara bahasa kita sudah tidak asing. Pasti yang namanya bersuci itu adalah sesuatu yang membersihkan. Dari sesuatu yang kotor kemudian dibersihkan, itu bersuci namanya. Atau sesuatu itu kemudian menjadi suci oleh dirinya sendiri. Nah, ini pengertian yang diambil dari kitab Madahibul Arba'ah karya Abdurrahman Al-Jajiri, salah satu pendapat Imam Hanafi. Di dalam kitab Toharoh ini, di dalam kitab Fathul Qorib, pengarang kitab meletakkan pemahaman tentang air, karena air adalah sebagai alat untuk bersuci. Memang kalau kita pahami secara gampangnya, sederhananya, bersuci itu ya tidak lepas dari berwudu, kan begitu. Berwudu itu bersuci. Akan tetapi ternyata sebelum kita membahas wudu ini, kita diminta untuk memahami alat untuk bersucinya terlebih dahulu, yaitu air. Ya, jadi mau tidak mau disampaikan karena memang materinya ada di dalam kitab. Kita ketahui bahwa al-miyahu lati yajuju at-tathiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh untuk bersuci itu ada 7 mata air, ada 7 air. Nah, ini para jemaah sekalian, ya, bagi saya ini orang Islam luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Air saja ada 7 gitu, untuk mensucikan. Artinya ini menunjukkan bahwa orang Islam itu bersih. Sebegitu bersihnya banyak macam-macam air. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan Barat, ya, mereka tidak mengatakan air itu ada 7. Ya air kan gitu. Bahkan untuk bersuci setelah istinja saja itu mereka kadang-kadang mengganti dengan tisu. Bersih mana air dengan tisu? Nah, pasti bersih air, kan gitu. Saking bersihnya orang Islam, air saja ada 7. Itu hikmah yang dapat kita ambil. Jadi semakin yakin bahwa agama Islam itu adalah agama rahmat,
rahmatan lil alamin. Begitu rahmatnya, banyak sekali hikmah di dalamnya, ajarannya dan semuanya. Air yang boleh untuk bersuci itu ada 7. Kita ketahui di sini ada ma'us samai, ma'ul bahri, ma'un nahri, ma'ul bi'ri, ma'ul aini, ma'us salji, ma'ul barodi. Jadi ada air langit, maksudnya air hujan, ada air laut, maksudnya air asin ya, air asin. Maka jangan kemudian kita bingung ketika misalnya ada di tengah laut. Waduh, kita mungkin ada di antara kita yang rumahnya jauh di seberang sana. Dalam perjalanan kan misalnya harus melewati dengan kapal, ya kan? Nah, otomatis air persediaan untuk wudhunya itu misalnya tidak ada. Nah, maka air laut itulah boleh untuk bersuci. Jadi jangan ragu gitu. Saya emang nggak sholat dulu lah, kenapa? Nggak ada air buat wudhu. Gitu. Itu air. Ya. Kalau masih ada air laut saat itu pakai air laut, karena air laut itu walaupun asin rasanya boleh untuk bersuci. Ada tuh air minum, air galon misalnya. Ya kalau ada air laut kenapa harus air galon? Begitu. Memang itu sebenarnya pilihan, tapi yang afdolnya kita sudah disampaikan bahwa jika kalau air galon saat itu mungkin keperluannya untuk minum, ya kan, lebih urgent lagi begitu. Tapi kalau ada air laut, kenapa tidak air laut saja walaupun asin, gitu ya. Kemudian air sumur sudah pasti, air sumur ya air tawar, semuanya kita tahu itu. Wa ma'ul bi'ri, air kebalik, ma'un nahri air sungai ya, air sungai. Kemudian ma'ul biri air sumur, ma'ul aini mata air, nah, ma'us salji air es, ma'ul barodi air embun. Jadi kenapa ulama dulu sebegitu rincinya dalam membagi-bagi air itu, air untuk bersuci. Karena dulu dengan sekarang beda, Pak. Kalau sekarang air gampang dicarinya. Kalau sekarang ada PAM. Sebelum PAM ada sanyo, kan gitu. Sebelum sanyo ada apa itu? Ledeng. Kalau dulu itu ya, ledeng ya yang dikompa itu ya. Dikompa. Iya. Sebelum ada ledeng ada sumur, kan gitu. Saya yakin yang umurnya sudah 40 ke atas kita masih merasakan itu kan gitu. Gitu. Artinya orang dulu sebegitu rincinya karena memang keadaan saat itu, Pak. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah, tidak ada alasan untuk tidak sholat, gitu. Karena gara-gara tidak ada air. Ternyata tadi air untuk bisa mensucikan itu banyak, gitu. Dan dulu kalau kita kembali ke masa lalu, air itu sangat sangat bermanfaat. Jadi sangat dimanfaatkan. Tidak seperti sekarang, mohon maaf. Air sekarang itu karena begitu banyak dan mudahnya, jadi sangat mudah dibuang, ya kan? Ya, kalau kita lihat di tempat-tempat tertentu kan kadang air ngocor aja, ya kan? Jadi biasa aja gitu. Padahal itu makruh hukumnya, gitu. Sampai ke sana ulama, karena emang air dulu itu susah, Pak. Susah, apalagi di wilayah Jazirah Arabia, ya kan, yang sebegitu tempatnya padang pasir ya, kan susah itu air. Jadi tidak ada alasan walaupun susah air tetap wajib bersuci karena banyak pilihannya, gitu. Kemudian dari 7 air itu kemudian dibagi summal miyahu ala arba'ati aqsamin. 7 air itu kemudian dibagi menjadi 4. Ada namanya tohirun mutahhirun ghairu makruhin, air suci yang dapat mensucikan tapi tidak makruh. Berarti namanya wahwa al-ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak. Ya jelas air mutlak gitu mah. Air suci mensucikan tidak makruh. Ini keren nih. Nah, ini ada hikmahnya yang tadi saya sebut. Begitu bersihnya umat Islam.
ada model air mensucikan tidak makruh kan gitu. Kalau kita kembali ke barat saya bilang tadi, udah nggak ketemu air suci mensucikan tidak makruh lagi. Oh ternyata kalau begitu ada namanya pilihan yang kedua, namanya tohirun mutohirun makruhun, air suci yang mensucikan tapi makruh. Tuh, pilihan yang kedua. Kemudian apa itu? Contohnya adalah wahwa al-ma'ul musammasu, yaitu air musammas. Apa air musammas? Air yang terkena matahari. Makruh. Nah, jadi boleh bersuci pakai air yang panas yang terkena sengatan matahari. Boleh, tapi makruh. Nah, nanti kita bahas ikhtilafnya. Nanti ada itu ikhtilafnya untuk air musammas. Jadi jangan kemudian gara-gara masjidnya airnya panas, akhirnya nunggu adem gimana biar nggak makruh kan gitu. Soalnya saya pernah menemukan Pak, saya pernah sholat saya sebutkan di Muara Angke. Kalau Bapak pernah ke Muara Angke itu di masjid yang ujung itu airnya kalau jam 12 panas Pak, airnya panas itu. Iya, saya bingung Pak, ini saya tunggu ademnya, nggak adem-adem itu, panas saja itu. Nah, karena mungkin situasi ya kan namanya wilayah laut itu kan ya, di laut itu kalau panasnya tajam gitu, panasnya tajam itu anget Pak. Saya tungguin itu air nggak adem-adem. Nah, gimana itu? Sedangkan kita harus segera karena sholat Jumat kan, kebanyakan kalau musafir itu sholat Jumat. Kalau sholat biasa mungkin bisa ditahan atau di sholat yang lain. Kalau udah sholat Jumat kan wah udah mau jam 12 nih, udah cari masjid terdekat kan begitu. Nah, tapi air nggak panas-panas gimana itu Pak? Nah, ya kan nanti ini ada ikhtilafnya. Saya fokus ke ininya dulu. Kemudian yang ketiga tohirun wahwal tohirun goiru mutohirin, ada air suci tapi tidak mensucikan. Wah ini tambah keren lagi. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa itu? Wahwa al-ma'ul musta'malu, yaitu air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang sudah pernah terpakai. Nah, ini juga sama, nanti ada ikhtilafnya. Lagi-lagi kita di ijtihad. Ini ada nanti istilahnya. Air musta'mal, air yang sudah pernah dipakai. Makanya orang dulu tuh Pak, nih, kita misalnya wudhu di sumur. Pokoknya saya bilang tadi, umur 40 tahun ke atas, ya itu pasti ngalamin. Kalau wudhu di sumur itu begini, ternyata begitu narik ke atas, kan misalnya dia wudhu, minta tolonglah siapa yang itu dia hati-hati sekali. Jangan sampai itu air yang dari ember itu, kemudian airnya lompat lagi ke ember lagi kan gitu kan. Nah, dia menghindari menjadi mustakmal. Gitu. Air suci itu tapi dia tidak mensucikan gitu. Makanya dia hati-hati banget. Saking dia berharap supaya jangan sampai air yang di ember tadi menjadi mustakmal. Tuh, itu orang dulu. Kalau orang sekarang gimana? Enggak ngalamin lagi tuh. Wudhu di ember kemudian kita hati-hati gitu kan. Dan itu saya rasakan juga dulu itu. Atau misalnya tong air di dalam tong itu kemudian ada juga tuh saking hati-hatinya airnya jangan sampai balik ke tong atau si air tersebut jangan sampai masuk lagi ke ke gayungnya tadi untuk menghindari mustakmal tadi. Padahal Pak, kalau dipahami secara mendalam tidak sebegitu rumitnya jadi orang Islam. Kan rumit jadinya, bener nggak? Tapi kalau kita ambil, kita perdalami lagi, oh ternyata ada ikhtilaf. Nanti ada. Sekarang tidak disampaikan, nanti saja. Mengingat waktu juga, biar nyampe ini. Kemudian yang keempat ada namanya wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati, air yang berubah karena tercampurnya sesuatu. Nah, air yang berubah karena tercampurnya sesuatu. Apa itu? Wa ma'un. Nah, ini berarti termasuknya yang ini masih yang ketiga ya.
Jadi tohirun ghairu mutahhirin itu adalah air mustamal. Kedua, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati, air yang berubah tercampurnya oleh sesuatu yang suci. Jadi ini tergolongnya tadi masih cerita yang tadi masih. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ma'un najisun, air najis. Kalau air najis kita sudah tahu itu apa. Tapi yang dimaksud adalah wa huwal ladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara. Jadi air najis itu adalah air yang terkena oleh najis dan airnya kurang dari 2 kulah atau 2 kulah tapi berubah. Gitu. 2 kulah itu berapa sih? Wal kulatani khumsumi'ati ritlin bagdadiyin. 2 kulah itu adalah 500 liter ukuran orang Baghdad. Takriban fil asahi, menurut kaul asah, perkiraan menurut kaul asah. Jadi kalau kita ngitung dikira-kira air di dalam kolam, biasanya ini air di dalam kolam. Kita ukur kalau kita mau buat kolam di rumah, nah maka kita harus ukur kira-kira airnya nyampe tidak 500 liter. Nah ini tujuannya maksudnya supaya nanti buat wudhu boleh, gitu maksudnya. Jadi kalau seukuran 500 liter itu sebagaimana ukurannya, berapa kali berapa, kira-kira begitu. Nah itu harus nanya sama ahlinya. Supaya nanti buat kolam jangan sia-sia. Artinya bisa multifungsi, bisa juga buat berwudhu. Kalau orang dulu ini sudah pasti, hampir semua rumah dikasih kolam. Kalau orang sekarang udah nggak ada lagi tuh kolam. Kebanyakan karena sudah airnya mancur, ya kan? Nah, sudah banyak pam, kalau enggak minimal sanyo, ya kan? Nah, kalau orang sekarang udah enggak ada kayaknya itu ukuran sekarang. Tapi mungkin di kampung-kampung masih ada. Jadi rumah yang di dalamnya ada kolamnya. Nah, dan jika mereka masih menggunakan kolam, tadi rekomendasinya supaya multifungsi airnya boleh untuk berwudu atau bersuci untuk mandi hadas besar. Nah itu minimal 500 liter. Nanti diukur berapa kali berapa supaya menghasilkan airnya 500 liter. Nah itu. Jika kurang dari 500 liter, kemudian ada apa namanya? Ada hewan yang jatuh di dalam air tersebut, maka air tersebut menjadi najis. Begitu. Itu maksudnya. Tetapi kalau air itu sudah 500 liter lebih, misalnya 510 liter misal, kena najis dia, tidak menjadi air najis. Kenapa? Karena nanti ukuran si 2 kulahnya bukan berkurang, malah bertambah nantinya. Dengan catatan tidak berubah. Maka di sini katakan fataghayyara, maka berubah. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 kulah tidak berubah, maka tidak najis airnya. Tapi kalau 2 kulah kemudian berubah, ya tetap saja jadinya air najis. Gitu. Ada pernah saya punya teman nanya sama saya, Ustadz mau tanya kenapa? Itu kalau kali gitu aja, di Angke, pernah lewat di Angke nggak? Itu kalinya kan katanya rendah itu, bahkan baunya juga bau got. Baunya bau got kan itu, iya. Itu boleh nggak buat berwudu? Kan iseng nanyanya begitu. Tapi ya ini termasuknya berarti dia mikirin juga itu, atau memang hanya nyari tandingan saja. Ya kan? Katanya air kali yang diangke itu kan baunya kayak bau got itu. Boleh nggak buat berwudu? Nah, kan kali itu katanya. Ya namanya doang kali. Kalau sudah berubah dan berbau, berarti bukan kali lagi namanya, got itu mah. Cuman pandangan kita disebutnya kali, makanya namanya kali angke. Ya, begitu. Boleh nggak buat berwudu? Ya nggak boleh lah. Itu namanya fataghayyara. Berubah. Berubah apanya? Berubah rasanya, berubah baunya. Ya, begitu. Jadi berubah nanti namanya bukan kali itu, got namanya. Namanya dong kan kali ya. Gitu, Bapak. Ya, itu seputar tentang toharoh, berbicara tentang singkat. Nah, ini jam sudah jam berapa ini? Jam berapa? Ya silakan. Nah, ini karena nanti di dalam ini sebenarnya ada
Saya cuma tadi mengejar waktu saja biar cover. Jadi saya sampaikan dengan singkat saja. Barangkali para jamaah sekalian ada yang mau bertanya, boleh. Jika saya bisa menjawab, saya jawab. Jika tidak bisa, nanti saya akan jadikan PR ya untuk di minggu yang akan datang. Silahkan. Ya. Tadi kan definisinya daripada air yang najis itu tidak suci dan mensucikan adalah dia ada perubahan dalam bentuk rasanya dan baunya. Tapi kalau cuma satu saja kategorinya, rasanya saja tapi tidak ada baunya, nah gimana? Ya, contohnya boleh disebutkan. Apa ya contohnya? Sirop tapi tidak ada bau. Sirop itu kan. Sirop berdudu dikasih sirop. Ya. Ya, saya paham itu. Ini memang ada penjelasannya di dalam kitab ini bukan di kitab Fathul Qorib ya. Jadi kalau di Fathul Qorib itu tadi dia yang singkat-singkat saja. Tapi sebenarnya kalau kita buka syarahnya, syarah Fathul Qorib, nah ini ada. Tetapi untuk pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haidar, itu sebenarnya ada juga pembahasannya dalam kitab Fathul Mu'in. Itu saya pernah baca itu. Jadi ada perumpamaan airnya dia sudah 2 kulah. Nah, kemudian dia berubah tadi warnanya saja ya, tapi rasanya enggak, ya kan? Nah, itu kalau kolam ini ya, ini misalnya sebagaimana contoh misalnya kolam. Jika yang membuat berubah itu semacam lumut, Ustadz, ya kan lumut, ya kan kalau dulu kolam itu suka ada, kalau lama-lama itu suka ada lumut kan, nah, sehingga warnanya berubah, yang tadinya warnanya putih bersih bening gitu kan, kemudian dia kan menjadi warna hijau, bener nggak? Nah kalau lumut itu kan berasal dari tempatnya, gitu, berasal dari tempatnya, sesuatu yang alami, nah, maka hukumnya tetap suci, gitu. Tetapi kalau yang membuat berubah ini terlepas dari asalnya, contohnya misalnya tadi hewan jatuh kemudian berubah, baik itu rasanya ataupun warnanya, maka hukumnya najis. Nah, itu sempat ada memang pembahasan dalam kitab Fathul Mu'in. Gitu. Ini kita gambarannya kolam, Pak, bukan sungai. Kalau sungai itu, ya tadi kalau kali Angke beda cerita itu, bukan kali itu, got itu. Cuman kalau kali, saya pernah dulu, kalau di Keronjo, ini mohon maaf ini, biar kita ceritanya bukan hayalan ya Pak. Saya itu tinggal itu dulu waktu kecil di Keronjo, itu ada kali. Nah kali itu suka ada musim, ada kadang kalinya itu tawar rasanya, kemudian kadang asin, rasanya kadang asin ya. Jadi tergantung musim. Kalau musimnya pasang, nah si kali itu karena dia nempel berdekatan dengan laut gitu kan, nah, jadi jalur laut itu masuk kadang ke situ. Nah itu kalau pasang dia asin, karena air lautnya masuk ke kali. Gitu. Tapi nanti kalau airnya surut, nah, si kali itu akhirnya ngedorong ke sana, ke laut. Nah, jadi si kali itu jadi apa namanya? Nah, jadi tawar lagi. Nah, bagaimana ketika begitu? Nah, itu karena laut itu adalah asalnya hanya sifatnya berdekatan, ya kan? Nah, hanya sifatnya itu berdekatan dan nempel gitu. Nah, maka itu tidak makruh. Ataupun tetap itu tohirun mutohirun, karena laut sendiri punya hukum tersendiri bahwa boleh kita bersuci dengan air laut, kan gitu. Ya itu contoh yang lain. Silahkan, mungkin ada lagi. Ya. 2 kulah ya. 500 liter ukuran Baghdad. Iya. Kalau seandainya toren kita itu di bawah 500, misalnya 300, 250 begitu. Iya. Apakah itu masih sah kan untuk
Dan tetap ditutup cuman isi toren kita itu 250. Betul. Iya, iya. Apakah itu sah? Untuk berwudu kan gitu. Iya, iya. Melaksanakan ibadah. Betul, iya, iya. Itu gimana? Betul. Ya, masuk juga nih, Pak. Jadi bagaimana kalau toren kita, setahu saya paling kecil itu 500 liter. Setahu saya mungkin ada yang masang di atas. Oh, ada yang 300. Ada 300 ya. Ya. Nah, bagaimana jika airnya itu kurang dari 2 kula ya, seperti toren di atas itu ya. Nah, ini kiasnya berbeda dengan kias yang tadi. Nah, alasannya pertama, toren itu posisi dia ada di atas. Posisi dia di atas, kemudian air yang menampung itu ya dia jalan. Jadi masuknya air apa? Kalau kita golongkan di sini. Kalau kita golongkan masuknya adalah ma'ul bi'ri. Air sumber. Ya kan? Kan aslinya air apa itu, Pak? Jadi iya, air sumber kan? Jadi kita harus ambil kesimpulannya bahwa air toren itu bukanlah air toren, karena toren sebenarnya tidak bisa mengeluarkan air. Nah, yang mengeluarkan air adalah air sumber itu kan, air sumber naik ke atas kan begitu. Nah, maka pertama air sumber itu boleh kita untuk bersuci. Nah, kemudian terkait tentang ukurannya, nah ini kita yakin karena posisi dia di atas, maka tidak ada najis yang masuk. Terkecuali tadi berlumut tadi tuh. Sudah pasti toren itu kalau lama-lama jarang kita tengok, ya kan, ngerasalah kita yang ya super sibuk ya, bukan malas. Ya, super sibuk alasan aja, sebenarnya malas. yang kita kurang peduli dengan itu kan, itu bedage itu biasanya. Torennya bedage ya, tapi berdagenya dia atau kotornya dia itu karena lumut. Nah, tadi saya katakan masih nyambung tadi tuh. Kalau dia berubah warna ataupun kurang dari 2 kulahnya karena perubahan warnanya karena lumut, kan lumut itu asalnya dari situ, maka boleh untuk bersuci sekalipun kurang dari 2 kulah. Gitu, untuk bersuci. Yang jadi masalah adalah bukan itu sebenarnya, Pak. Ketika air itu kita buka dari keran, kita tampung di apa ini? Di gayung. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, boleh nggak yang air yang digayung ini untuk bersuci? Itu yang jadi masalah. Nah, maka tadi itu masuk kiasan saya tadi. Kalau misalnya supaya menghindari mustakmal, maka air yang digayung itu jangan sampai balik lagi ke gayung. Gitu. Atau kita tampung di bak kecil. Nah, sukanya ada nih kadang-kadang masih kita pakai tuh ya di apa namanya kamar mandi, supaya kita bisa, ini kan pasti suka ada ember tuh, ember kecil. Nah, ember kecil itulah yang menjadi pertimbangan kita. Kalau sudah air itu disampaikan ke apa namanya ke ember atau ke bak, ya, ini kita harus berhati-hati jangan sampai ada air yang masuk lagi ke ember atau ke bak, karena nanti air tersebut menjadi mustakmal. Tidak boleh untuk bersuci. Nah, itu. Kalau mau ambil aman, berarti di keran aja. Atau mungkin ini, yang kolom itu maksudnya kan kalau di mesin-mesin kampung itu saya masih nemuin kolom yang terbuka. Jadi bisa langsung wudhu di situ. Iya, itu sudah pasti 500 liter ke atas. Itu yang dimaksud. Bahkan bisa buat mandi, Pak. Itu, ya. Buat mandi kan? Iya, iya, itu biasanya ada di mesin kampung tuh. Mesin kampung masih ada. Iya, langsung bisa disentuh di situ. Bahkan anak kecil suka mandi di situ. Enggak cuma mandi, kasih ikan. Iya. Orang dulu itu. Saking kenapa di atas 500 liter. Gitu. Wah, gimana kalau dikencingin? Kan suka jahil aja tuh anak kecil. Iya, gimana itu kalau dikencingin? Tadi patokannya berubah tidak ketika dikencingin itu? Oh, jago. Anak kecil nih, kita bicara anak kecil. Iya. Bukan karena pengen hebat, pengen terkenal kencingin kolam masjid gitu kan. Ya enggak, maksudnya kan anak kecil namanya. Dulu itu memang ini saya sendiri punya masjid dulu itu, maksudnya di kampung saya ada masjid, kolamnya gede, buat mandi, buat apa, kadang dikencingin itu sama anak kecil itu ya. Kalau kita yang gede nggak mungkin lah kencing di. Nah, status hukumnya tadi patokannya berubah tidak?
warna dan rasanya. Gitu. Kalau dia berubah ya sudah berarti najis. Tapi biasanya kalau di atas 500 ini, apalagi sampai kolom gede gitu, sekalipun dikencingi dia tidak berubah. Rasanya sama ininya nggak berubah. Ya. Jadi tetap sah gitu. Jadi patokannya diberubah atau tidak. Baik, waktu jam 13.38 keluar dari ini dimaklum ya Ustadz ya. Para jamaah sekalian, ya mohon maaf sudah melebihi batas. Mudah-mudahan sedikit waktu yang diberikan mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan hidup kita, dan Allah berkahkan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Aku qouli hadza wal muwaffiq wa aku ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.